memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa.
tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau telah berkati kami dengan luar biasa, Engkau jagai kami dengan luar biasa. Sebentar Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, dapat menjadi bekal bagi hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau cintai Tuhan, tuntun kami, firman-Mu sebagai pelita bagi kami. Hamba-Mu hanya alat-Mu saja, sungguh nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan Om Yusa. Hari ini kita masih ibadah online, tetapi adik-adik tetap harus semangat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita akan sama-sama buka firman Tuhan pada hari ini dari Mika pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8. Om Yusak bacakan, adik-adik bisa dengarkan dan baca di rumah masing-masing. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Om Yusa lebih suka terjemahan, dan hidup di hadapan Allahmu dengan rendah hati. Ya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Om Yusa akan jelaskan sedikit dari Mika ini. Penulisnya tentu saja adalah Nabi Mika yang termasuk nabi-nabi kecil, ya. Mika yang artinya adalah seperti siapakah Tuhan, ya. Terjemahan arti kata Mika adalah seperti siapakah Tuhan, atau bisa juga siapakah yang sama dengan Allah. Siapakah yang sama dengan Allah? Nabi Mika melayani di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ya. Nabi Mika melayani di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda sekitar abad 8 sebelum Masehi. Jadi setelah Salomo, kerajaan terpecah menjadi 2. 10 suku kemudian berada di utara, yang kemudian dinamakan kerajaan Israel, dan kemudian 2 suku memerintah di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ya, tetapi setelah Salomo ternyata raja-raja ini bukanlah, sebagian besar adalah raja-raja yang jahat. Adik-adik, mereka adalah raja-raja yang kejam. Ya, ada beberapa, terutama di kerajaan Yehuda, sebagian raja yang baik, tetapi sebagian besar mereka adalah raja-raja yang lalim, yang kejam. Para nabi, salah satunya adalah Nabi Mika, diutus di kerajaan selatan. Tugasnya adalah mereka menjadi nabinya Allah yang menegur raja-raja ketika mereka itu bertindak secara kejam. Dan ternyata nggak cuma rajanya saja yang kejam, ternyata rakyatnya juga ikut-ikutan menjadi menjauh dari kepada Tuhan. Ya, mereka nggak suka beribadah kepada Tuhan dan menjadi sama-sama kejamnya. Mereka menyembah berhala,
raja beserta dengan rakyatnya menyembah berhala. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan kejahatan. Nah, Nabi Mika ini diutus kepada kerajaan Yehuda untuk menegur bangsa Yehuda. Ya, maka dari itu tadi dikatakan, "Hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik. Teguranku telah kusampaikan kepada kalian. Dan apakah yang dituntut Tuhan padamu?" Nabi Mika menjelaskannya kembali. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, ya, dan kemudian ditutup, dan di hadapan Allahmu hendaklah engkau hidup dengan rendah hati. Maksudnya begini adik-adik. Ketika Nabi Mika menegur mereka, telah disampaikan semua firman Tuhan kepada mereka. Nabi Mika menutup dengan, di hadapan Tuhanmu hendaklah engkau berlaku rendah hati. Dalam artian Nabi Mika ingin mengatakan kepada raja dan semua rakyat, engkau telah kutegur dengan banyak kata-kata, engkau sudah tahu semua yang baik untuk dilakukan, dan jadilah raja, jadilah rakyat, jadilah orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Jadilah bangsa yang mau ditegur oleh Tuhan. Nabi Mika mengatakan begitu. Ya. Kalau engkau tidak menjadi orang yang mau ditegur oleh Tuhan, akan ada saatnya di mana hukuman itu datang. Akan ada saatnya di mana bangsa lain yang lebih kuat akan menyerang dan menghancurkanmu. Nabi Mika mengatakan hal tersebut. Nah, di sini adik-adik yang di rumah masing-masing, siapa di sini kalau yang ditegur oleh orang tuanya marah? Siapa? Siapa di sini yang kalau ditegur oleh gurunya, atau siapa di sini yang kalau ditegur oleh orang yang lebih tua, di sini marah, di dalam hati panas, ya. Kenapa sih menegur-negur aku? Ya, saya yakin adik-adik di rumah masing-masing, ya, nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, semua di rumah jadi anak-anak yang patuh dan taat ya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena yang namanya orang tua, guru atau siapapun yang lebih tua itu mereka wakil Tuhan di dunia ini. Suatu saat mereka pasti menegur kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan pelanggaran dan dosa. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau ditegur. Itu inti yang mau Om Yusak katakan hari ini. Om Yusak mau ulang kata-kata firman Tuhan yang terakhir. Dan hidup di hadapan Allahmu dengan rendah hati. Artinya jadilah anak-anak, jadilah orang yang mau ditegur. Kalaupun teguran itu keras, jadilah anak-anak yang mau ditegur. Entah oleh siapapun, oleh orang tua atau oleh guru atau siapapun yang lebih tua. Mereka menegur bukan karena mereka nggak suka sama adik-adik. Mereka menegur bukan karena mereka pengen jahat kepada adik-adik di sini. Tetapi mereka menegur karena mereka mencintai adik-adik. Itu yang bisa Om Yusak sampaikan hari ini. Ayat emas untuk hari ini tetap di ayat yang sama, ya, tetap di ayat yang sama, tetapi yang B, mulai dari dan apakah yang dituntut Tuhan kepadamu?
Dan apakah yang dituntut Tuhan kepadamu? Pasal 6 ayat 8b. Dan apakah yang dituntut Tuhan kepadamu selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup di hadapan Allahmu dengan rendah hati, yang artinya jadi anak-anak Tuhan yang mau ditegur oleh Tuhan, yang mau ditegur oleh orang tua, yang tidak marah ketika teguran itu disampaikan kepada kita. Itu yang bisa Om Yusak sampaikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sungguh mengucap syukur telah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman ini diterima dengan baik oleh adik-adik semua di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menegur kami, biarlah memperbaiki kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus dibentuk dalam kesetiaan, dalam kasih-Mu, dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau perkenan. Terima kasih Bapa. Amin. Adik di rumah, kita akan sama-sama mengucapkan doa berkat. Adik-adik bisa angkat tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.